Kasus selanjutnya tidak dimulai dari keluhan Eto, tapi datang dari anak kecil bernama Hazama. Dia kesini karena brosur yang dibuat Shishio. Shishio menunjuk Wakamiya kalau Wakamiya adalah Shishio dan diminta untuk mendengar cerita Hazama. Yoroshiku, Shishio-san. Hazama meminta untuk mencari kakeknya yang menghilang 2 hari yang lalu. Dia keluar dari panti jompo di pagi hari untuk pulang. Nama kakeknya adalah Torajiro. Dia tidak meminta polisi mencari kakeknya karena polisi hanya akan beranggapan kakeknya demensia yang berkeliaran. Meskipun memang terkadang kakeknya sering mengalami demensia, tapi kali ini dia benar-benar khawatir. Saat dia menyusuri jalan yang sering dilalui kakeknya, dia menemukan benda yang selalu dijaga kakeknya. Tapi Wakamiya menolak untuk menangani kasus orang hilang. Hazama lalu masuk ke ruangan Shishio. Dia tahu yang mana Shishio yang asli, berdasarkan gerakan Wakamiya ketika berbohong. Shishio memuji intuisi dari Hazama. Dia lalu melihat benda yang sering dibawa kakek Hazama. Di dalamnya terdapat sebuah bubuk putih. Bubuk apakah itu? Dan apa yang akan dilakukan Wakamiya ketika ada anak kecil yang lebih pintar darinya? Sampai di TKP, dekat pinggir sungai Edo, terlihat rumput yang seakan terjadi perkelahian berdekatan dengan benda yang ditemukan Hazama. Ada juga jejak kaki. Hazama dan Wakamiya berdebat antara 2 atau 3 orang. Tapi yang benar jumlah orang berdasarkan jejak kaki adalah 3 orang termasuk kakeknya. Sekai. Gesokon ga fukaku natteiru to iu koto wa nanika omoi mono o mochihakonda to iu koto da. Hazama yang benar. Ada bekas mobil yang digas, kemungkinan kakeknya diculik 2 orang dan dibawa ke dalam mobil. Entah benar atau tidak, sekarang mereka akan menuju panti jompo, tempat yang harusnya menjadi tujuan kakek Hazama 2 hari yang lalu. Panti jompo, hutan Edogawa. Shishio sudah disambut nenek-nenek yang menganggap Shishio adalah suaminya. Shishio menanyakan perawat yang merawat nenek itu apakah dia juga pengasuh Torajiro. Bukan, yang mengurusnya adalah Nagamine. Kebetulan dia muncul dengan mengurus kayak kakek yang tiba-tiba pingsan. Setelahnya meminta informasi dari Nagamine. Torajiro seperti biasa keluar dari panti jompo jam 4.40 subuh. Saat itu dia merasa baik-baik saja untuk pulang sendiri. Jadi Nagamine tidak menemaninya pulang. Juga hanya butuh 10 menit dari panti jompo ke rumahnya. Nagamine minta maaf kepada Hazama, andai saja saat itu dia menemani kakeknya, pasti hal ini tidak akan terjadi. Di sini Shishio datang sebagai pelatih tim bisbol Hazama. Homore desu. Shounen yakyū no coach yattemasu. Lalu muncul manajer panti jompo ini bernama Terashima. Dia juga meminta maaf kepada Hazama. Terashima selain sebagai manajer di sini, dia juga bertugas mengantar jemput karena panti jompo ini bukan panti yang besar. Saat Terashima pergi untuk mengantar, Shishio mengecek rak sepatu, meminta Hazama untuk mengambil sisa debu yang ada di rak sepatu itu sesuai perintah, rak mana saja yang debunya diambil. Tapi di saat itu, Hazama mendapat telepon dari ibunya. Ternyata kakeknya sudah kembali pulang. Di rumah Hazama, ibu Hazama menemukan ayahnya itu saat bersepeda di dekat sungai. Saat itu Torajiro menunjukkan gejala demensia. Sampai dibawa ke rumah pun, keadaan Torajiro masih seperti itu. Shishio melihat tanda X di jempol kanan Torajiro, lalu menanyakan apa itu kepada ibu Hazama. Dia menjawab kalau tato itu sudah ada bahkan sebelum dia lahir. Itu seperti jimat keberuntungan untuk Torajiro. Dan saat ibu Hazama membawa Hazama masuk ke kamar, Shishio mencoba memaksa Torajiro untuk berbicara dalam demensianya. Menunjukkan kantong berisi bubuk sebelumnya, Shishio yakin Torajiro pernah melakukan kegiatan berbahaya. Dilihat dari keadaan kantong itu sepertinya sudah berusia 50-60 tahunan. Sepertinya dibuat sekitar tahun 60-an. Di masa itu, ekonomi Jepang sedang berkembang pesat. Tapi banyak juga kejadian sensasional dan kejahatan merajalela. Shishio memberikan kartu namanya. Jika ada yang ingin Torajiro beritahu,
Shishio sangat menantikannya. 話す気になったら連絡してください。お待ちしております。 Kemudian di Baker Heights, itu memberikan kasus 2 orang laki-laki ditemukan tewas di Asagaya dan Gotanda. Keduanya tewas karena keracunan cyanida. Di Asagaya, korban bernama Tashiro Shinjiro, 59 tahun, karyawan perusahaan, obat penyakit jantungnya dicampur dengan kandungan cyanida. Di Gotanda, korban bernama Sato Takeshi, 46 tahun, karyawan perusahaan pelapisan otomotif, tewas setelah mengkonsumsi hotdog dengan cyanida. Kandungan yang terkandung di dalam obat sama persis untuk keduanya. Dan ada juga sesuatu yang ditemukan sama di keduanya. Di dekat jenazah korban ditemukan kartu remi, yaitu kartu King. King Sekop di Asagaya dan King Wajik di Gotanda. Polisi memprediksi ini adalah kasus pembunuhan berantai. Entah kenapa Shishio terlihat tidak tertarik. Wakamiya menceritakan kepada itu kalau sebelumnya mereka menangani kasus hilangnya seorang kakek tapi sudah ditemukan. Dan di luar, orang yang dinanti-nanti Shishio datang, yaitu Torajiro. 思ったより早かったな。 Shishio menyuruh Eto pergi. Untuk kasus itu, Shishio menyuruh Eto untuk mencari di Gotanda. Kemungkinan cyanida ada di sana. Lalu lihat status keuangan 2 korban, apakah mereka punya asuransi. Dan menyuruh Eto pergi. Sekarang fokus ke Torajiro yang tampak dia baik-baik saja. Torajiro hanya berpura-pura demensia dan Shishio sudah mengetahui itu. Berdasarkan analisis Shishio, Torajiro menyembunyikan rahasia besar dan akan berpikir untuk membawanya hingga liang lahat. Tapi bagaimana jika dia menderita demensia dan memberitahu seseorang tentang rahasia itu? Torajiro mengkhawatirkannya, jadi dia berpura-pura demensia untuk selalu menyebut rahasia itu, sehingga terkesan antara benar atau tidak bagi yang mendengarnya. Jika ingin menyembunyikan rahasia, sembunyikanlah di dalam hal yang ditakutkan rahasia itu akan terbongkar. Sekarang Torajiro akan berbicara. Dia mau berbicara karena Shishio sebelumnya mengatakan bukan dari kepolisian. Di hari itu, dia tiba-tiba diserang oleh seseorang. Kepalanya ditutup dengan tas, kakinya lalu diangkat. Dia yakin saat itu ada 2 orang yang menyerangnya. Lalu dia dibawa ke dalam mobil dalam posisi terikat dan pandangannya ditutup sekitar 2 jam. なぜ2時間だと目隠しされていたんでしょう。ラジオがかかってたんだよ。 Torajiro tahu 2 jam karena radio yang diputar di mobil itu. Lalu mereka mengeluarkan dia dari mobil dan menghilang. Ada 1 lilin sebagai cahaya. Kakinya dirantai dan tepat di depannya terdapat brankas. Ada surat di pintu brankas itu untuk menyuruh dia membuka brankas tersebut tanpa melihat isi dalamnya. Ada kamera yang akan memantau Torajiro. Torajiro ahli dalam membuka brankas. Dia sudah diberikan alat-alat oleh penculik untuk membobol brankas itu. Saat itu jika ada suara lain, dia mendengar suara monyet. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang berada di kebun binatang atau tidak. Lalu setelah 2 hari dia berhasil membobol brankas itu. Selesai suruhan, dia tidak melihat isi dalamnya. Yang disayangkan oleh Torajiro adalah dia membutuhkan 2 hari untuk membobol brankas itu. Jika kondisinya masih muda, dia yakin bisa membobol brankas itu dalam 2 jam saja. Shishio lalu menawarkan diri untuk menemukan tempat tersebut. Shishio membuka kasus-kasus pencurian yang ada pada tahun 1950-an. Salah satunya Torajiro sendiri. Dia dikenal sebagai ahli pembobol brankas dengan nama Tikus Besar Sumatora. Selalu meninggalkan secara kertas di TKP dengan lambang keluarga Suma. Lalu dia menghilang untuk mencari kedamaian sekitar tahun 1959. Tersebar kabar kalau tikus besar Sumatora ternyata ada 2 orang. Dan Torajiro mungkin saat ini merasa yang menculiknya adalah mantan rekannya dahulu. Sekarang Wakamiya menunjukkan lokasi kemungkinan Torajiro dibawa penculik. Mobil berkendara dalam 2 jam kemungkinan bisa menempuh jarak 120 km. Acara radio Kita Kanto FM diputar bernama Magic Hall Saturday. Menara Kita Kanto FM ada 2 titik. Tiap menara bisa menjangkau 80 km. Jika dibulatkan akan memperkecil lokasi. Mobil yang menculik Torajiro meninggalkan Koiwa menuju Edogawa Ward dan paling mungkin menuju ke utara ke arah Tochigi dan Ibaraki. Shishio terkesan dan memuji analisis dari Wakamiya. やるな、オカミちゃん。
Lalu Shishio menunjukkan foto pengurus Torajiro di panti jompo, yaitu Nagamine Kanako. Dia baru 1 tahun ada di panti jompo itu. Shishio yakin dulunya Nagamine petugas panti jompo di Tochigi, kampung halamannya. Itu berdasarkan saat Nagamine meminta bantuan ketika seorang kakek tiba-tiba pingsan. Dia menggunakan logat Tochigi. Shishio meminta Wakamiya untuk pergi sendiri. Ada yang ingin dicoba oleh Shishio di sini. Ada satu pesan untuk Wakamiya jika dia berhasil menemukan panti jompo tempat Nagamine dulu bekerja. Tanyakan orang-orang di sana apakah mereka tahu ada kakek yang kehilangan jempol tangan kanannya. Di tepi sungai Edo, Hazama menghentikan mobil Terashima dan Nagamine untuk meminta tolong pelatih bisbolnya yang pingsan, Shishio. Saat dibawa ke mobil, akting Shishio selesai dan langsung keluar. Shishio dan Hazama melakukan reka ulang tidak langsung untuk memastikan yang menculik Torajiro adalah Terashima dan Nagamine dan dibawa ke dalam mobil panti jompo. Lalu di panti jompo Edogawa, Hazama menemui kakeknya, menunjukkan video call di mana Shishio sudah berhasil menemukan lokasi berangkas itu. Bagaimana Shishio menemukannya? Dia akan menjelaskannya saat bertemu. Torajiro tidak sabar menunggu 2 jam sampai Shishio datang. Dia ingin langsung menyusul Shishio. Kebetulan mobil Terashima baru tiba dan meminta mereka mengantarnya. Mendengar alasan Torajiro, mereka berdua mencoba menenangkan Torajiro. Lalu garasi panti jompo ini terbuka, di mana di dalamnya ternyata ada Shishio. Tempat di mana Torajiro dikurung adalah di sini, garasi mobil panti jompo Edogawa. Torajiro dibawa di dalam mobil, sengaja memutar radio sampai 2 jam untuk membuat dia berpikir dibawa penculik selama 2 jam. Sebenarnya Torajiro hanya dibawa berputar-putar di area sekitar oleh penculik yaitu Terashima dan Nagamine. Mereka berdua mencoba kabur, tapi Hazama sudah mengambil kunci mobil dan polisi sudah datang karena sebelumnya Shishio sudah menelpon Eto. Lalu pindah ke kuil Eko Inn tentang bubuk putih yang ada di kantong milik Torajiro. Itu adalah serpihan batu dari pemilik bernama Nezumi Kozo, pencuri di zaman Edo. Dia mencuri uang dari orang jahat dan memberikannya kepada pengemis. Saat dia meninggal, orang-orang mengambil serbuk dari batu itu sebagai jimat keberuntungan. Lalu tentang isi berangkas, Shishio melihat isi dalamnya, uang yang ada bercak darah dan alat-alat pembobol berkas. Sebenarnya, Torajiro juga sempat melihat isi dalam berangkas itu. Uang itu adalah uang yang dicuri Torajiro dari kantor klan Yamamori pada September 1959. Itu juga pekerjaan terakhir Torajiro dan rekannya sebagai tikus besar Sumatora. Torajiro lalu bercerita, dia dan rekannya bernama Ginji. Dulu setelah perang selesai, mereka kehilangan ayahnya masing-masing. Mencuri adalah alasan satu-satunya untuk mereka bertahan hidup. Meniru Nezumi Kozo, hanya mencuri dari orang-orang jahat. Tapi di hari itu, 60 tahun yang lalu, mereka gagal. Ginji melindunginya dan kehilangan jempol kanannya. Bagi pembobol berangkas, jempol bagaikan nyawa. Saat itu mereka memutuskan untuk berhenti menjadi pencuri dan berpisah. Torajiro memberikan semua uang curian itu kepada Ginji. Itu sebabnya Torajiro tidak lagi menggunakan jempol kanannya. Tanda silang di tangannya itu sebagai bentuk hukuman untuknya. Ginji kehilangan jempol kanan, maka Torajiro berjanji untuknya sendiri tidak menggunakan jempol kanannya lagi. Dari awal Torajiro yakin yang mengatur penculikan ini adalah Ginji. Shishio lalu menunjukkan di mana Ginji berada. Ginji sudah meninggal tahun lalu. Wakamiya ada di situ menunjuk makam Ginji kepada Torajiro. Nagamine Kanako yang sudah ditangkap dulunya adalah pengasuh Ginji di panti jompo Tochigi. Ginji memberitahu dia mempunyai berangkas kepada Nagamine. Dia berpesan untuk menemui Torajiro untuk membukanya. Separuh uang itu diberikan ke Torajiro dan separuhnya milik Nagamine.
Tapi Ginji lupa kode brankas itu. Meskipun begitu, dia percaya Torajiro pasti bisa membuka brankasnya. Tapi Nagamine rakus. Dia ingin memiliki uang itu semua. Lalu bekerja sama dengan Terashima yang ternyata adalah kekasihnya. Mendengar cerita itu, Torajiro di depan makam Ginji, dia meminta maaf sudah mencurigai rekannya itu. Sampai akhir, Ginji tetap menganggap Torajiro adalah rekannya. Dan kasus ini selesai tanpa ada darah yang tumpah, tanpa ada nyawa yang melayang. 虎のやつなら番号なんかなくったって開けられる。